لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالهدى اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر بالقرآن من يخاف وعيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه في الدنيا والآخرة. صدق الله وصدق رسوله. Mukarramah para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, seluruh pengurus musalla Alfiyah Al-Istiqomah yang saya hormati, saya muliakan, bapak-bapak jamaah salat maghrib, jamaah masjid, jamaah musalla Alfiyah Al-Istiqomah, yang semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, barakah, maghfirah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita berada pada malam yang kedua kalau tidak salah di bulan Rabiul Awal. Kita sudah masuk bulan yang ketiga di dalam tahun Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal sering kita dengar bahwa ini adalah merupakan bulan di mana dilahirkannya seorang manusia agung, manusia suci, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin di alam akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pada malam hari ini insyaallah kita mengambil barokah dari bulan ini dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhirat, di pada hari kiamat. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, bulan Rabiul Awal kedengaran sangat harum di telinga kita karena di situ selalu berkaitan dengan adanya sayyidul wujud, kalau kata orang sufi, sayyidnya kehidupan dalam kehidupan ini. Karena Rasulullah pernah bersabda, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, seandainya tidak ada engkau Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini diciptakan karena Allah menciptakan pertama kali nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sekarang ini ada, alam semesta ini ada karena
cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut untuk bergembira, patut untuk bersyukur, karena Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad, dengan sebab adanya karunia Allah dan sebab karena rahmat Allah, sebab itulah falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Jadi di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk bergembira. Falyafrahu termasuk perintah bergembira. Bergembira diperintah kalau kita merasakan adanya karunia dan rahmatnya Allah. Kata ulama, karunia apa lagi? Rahmat apa lagi yang lebih agung, yang lebih besar daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kemudian di dalam kitab-kitab disebutkan sebagai dalil akan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, sebab karunia-Nya, karunia Allah dan sebab rahmatnya, sebab itulah kalian harus bergembira. Apa itu gembira? Gembira itu adalah ladzatun fil qalbi linayli ma yastahi. Kata Ibnu Katsir, gembira itu adalah rasa nikmat di dalam hati karena mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Bapak, kalau mendapatkan sesuatu yang diinginkan, ada rasa nikmat di hati. Nikmat di hati itulah yang disebut dengan gembira. Ya, ketika kita dapat nikmat berupa rezeki yang lebih misalnya, ada rasa nikmat di hati. Rasa nikmat itu artinya adalah rasa gembira, rasa gembira. Caranya bagaimana? Ya, kita merasakan harga nilai sesuatu yang lebih yang kita rasakan. Semakin besar nilai itu sesuai dengan keinginan kita, semakin besar kegembiraan kita. Nah, sekarang siapa yang lebih besar yang diinginkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Toh adanya kita ini, adanya alam semesta ini karena beliau. Bahkan nanti di hari akhirat tidak ada syafaat yang bisa menolong semua manusia di muka bumi ini, termasuk para nabi, sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan umatnya belum diizinkan masuk surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Diharamkan para nabi dan umatnya sebelum Nabi Muhammad masuk surga, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya masuk surga. Tidak tanggung-tanggung. Bayangkan satu hari di akhirat itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Kita menunggu di mauqif setelah berbangkit, setelah dibangkitkan di yaumul ba'ts. Menunggu hisab saja itu lamanya setengah hari. Setengah hari itu sampai dengan 500 tahun di dunia. Lalu bagaimana kemudian kalau kita masuk surga harus ngantri dulu? Antri sehari 1000 tahun. Sementara umat Nabi Muhammad antrian pertama bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ini kalau kita renungkan dalam pikiran dan hati kita, merupakan nikmat yang sangat besar, yang muncul rasa gembira dalam hati, muncul rasa nikmat.
Coba Bapak bayangkan seandainya Bapak jadi umatnya Nabi Musa, jadi umatnya Nabi Nuh, jadi umatnya mungkin Nabi Ibrahim, tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Syariatnya saja berat. Umatnya Nabi Musa itu kalau najis hinggap di baju kita ini harus potong. Kalau dia berdosa, tobatnya harus bunuh diri. Jadi berat Pak syariat dulu itu. Tapi syariat umat Nabi Muhammad SAW itu sangat mudah sekali. Kenapa? Karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kegembiraan inilah yang harus kita rasakan di dalam hati kita, sehingga hal itu termasuk bagian daripada kita melaksanakan perintah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, orang cinta itu ingin selalu menyebut namanya. Betul nggak Pak? Selalu terbayang-bayang itu kalau udah jatuh cinta. Bahkan apapun yang dipakai dia pengen ditiru, apapun yang dikerjakan dia pengen kita tiru. Seperti kita cinta kepada idola kita, apapun yang dikerjakan pengen kita tiru dalam kehidupan kita. Itu tanda cinta. Bahkan sebagaimana kisah cintanya Kais dan Laila, ya. Kalau kata Kais itu ketika dia sampai di sebuah perbatasan, ya, kampung perbatasan di mana Laila ada di negara itu, di kota itu, dia sudah merasa melihat Laila. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, ini baru masuk tanggal 2 malam Rabiul Awal, belum malam 12. Nah, kalau orang yang cinta ketemu dengan perbatasan bulan Rabiul Awal ini saja, sudah ada kaitan dengan baginda Nabi Muhammad, sudah ada hubungan dengan baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena adanya cinta. Seberapa besar manfaatnya cinta kepada baginda Nabi Muhammad? Satu saat ada salah seorang sahabat datang pada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak bisa hidup tanpa melihat engkau. Aku tidak bisa hidup tanpa berdekatan dengan engkau. Ini sahabat tidak terkenal. Aku kadang berpikir bagaimana kelak di akhir, ketika engkau berada di tempat yang sangat tinggi di surga, sementara aku berada di tempat yang paling rendah. Karena tidak mungkin akan sama tempatnya nanti bersama Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, apa bekal kamu untuk masuk ke surga? Aku tidak ada bekal ya Rasulullah, kecuali aku sangat mencintaimu. Tidak ada yang akan aku jadi bekal nanti di akhirat, karena amalanku ya begini aja, selain aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ana ma'aman ahabbani. Aku nanti di surga akan bersama dengan orang yang mencintai. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan al-mar'u ma'aman ahabbah fid dunya wal akhirah. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya di dunia dan di akhirat. Hati kita ini ada rasa cinta. Ada cinta fisik, ada cinta rohani. Ada cinta kepada perkara yang semu, ada cinta kepada hal yang hakiki. Maka harus kita manfaatkan bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, jika engkau
mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Cinta Allah tergantung kepada cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Cinta Allah kepada kita tergantung kepada bagaimana kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau mengikuti itu karena kita cinta. Kalau nggak cinta nggak mungkin mengikuti. Dan cinta inilah yang membawa kita kepada berdekatan nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkatnya beda. Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kita ini siapa? Tapi kalau ada ikatan cinta, kata Rasulullah, ana ma'aman ahabbani, aku akan bersama dengan orang yang mencintai. Presiden di istana. Kenapa? Karena pangkatnya tinggi. Istrinya presiden, apa pangkatnya? Istrinya presiden punya pangkat ya? Pangkatnya istri presiden. Secara ini tidak ada pangkat, cuma model cinta saja. Cinta kepada presiden, presiden kepada cinta pada dia, dibawa ke istana. Paham? Begitu juga Rasulullah, ya. Sebagai umatnya, semakin dekat kita dengan Rasulullah dengan melalui kecintaan dan ikut kepada amalannya, maka semakin dekat kita nanti bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Satu saat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang tabi'in. Namanya seorang tabi'in itu adalah Yazid bin Babanus. Sesuai dengan satu hadis riwayat Imam Nasai di dalam tafsirnya Imam Nasai yang mengatakan amba'ana Qutaibah bin Sa'id, telah memberitahukan kepada Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Ja'far, Sa'id mengatakan menceritakan kepada Ja'far an Abi Imran, dari Abi Imran, an Yazid bin Babanus, dari Yazid bin Babanus. Beliau ini seorang tabi'in, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, cuma bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah di belakang hari. Pada satu saat dia bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Qulna, dia berkata li Aisyah kepada Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, kaifa kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa sih akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, maka Aisyah menjawab, kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Qur'an. Pengen tahu akhlaknya Rasulullah? Kau lihat Al-Quran. Semua isi kandungan Al-Quran itulah akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu Quran yang berjalan. Kalau ingin tahu seperti apa akhlak Al-Quran, lihat akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma setelah itu Aisyah membaca surat Al-Mu'minun dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Faqara'at qad aflahal mu'minun sampai kepada ayat walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Katanya Rasulullah memiliki akhlak Al-Qur'an, tapi yang dibaca Quran cuma 10 ayat di surat Al-Mu'minun. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Mu'minun itu merupakan inti, yang 10 ayat tadi merupakan inti kandungan Al-Quran. Kalau kita mampu mengamalkan 10 ayat itu, maka kita termasuk telah mengikuti akhlak baginda Rasulullah, telah mengikuti akhlak Al-Quran. Tentu saja kita akan bersama Rasulullah nanti di surga. Karena apa? Karena kita mampu mengamalkan semua amalan yang ada dalam surah Al-Mu'minun pada 10 ayat itu, kalau kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca surat ini, kita pahami
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung, berjaya, sukses orang-orang beriman. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Itu yang pertama. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, mereka yang berpaling dari hal yang sia-sia, dari perkataan, perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Kemudian yang ketiga, mereka orang beriman di samping dia khusyuk dalam salat, di samping dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna dan sia-sia, dia rajin menunaikan zakat, menunaikan infak dan sedekah. Walladzina hum li furujihim hafidun. Yang keempat, di samping dia salatnya khusyuk, di samping dia menjauh, berpaling dari hal yang tidak berguna, tidak berfaedah, dia sering rajin bersedekah, berinfak, dia pun menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau budak perempuan mereka, maka hal itu tidaklah tercela. Fa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Tapi orang yang mencari selain itu atau di balik itu, maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi pertama, setelah iman, kalau dihitung dari iman dulu, beriman. Yang kedua, sholat khusyuk. Yang ketiga, meninggalkan hal yang sia-sia. Yang keempat, menunaikan zakat, berinfak dan sedekah. Yang kelima, menjaga kemaluan. Yang keenam, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang keenam adalah menjaga amanah dan janji-janjinya. Menjaga amanah dan janji-janjinya. Amanah ini ada dua, amanah kepada Allah, amanah kepada sama manusia. Dijaga. Amanah kepada Allah seperti anak, istri, harta. Itu adalah amanah yang harus dijaga. Amanah kepada sesama manusia adalah amanah, misalnya ada titipan dari manusia, itu juga harus dijaga. Adapun janji kepada Allah, ada janji kepada Allah, ada janji kepada manusia. Janji kepada Allah setelah kita bersyahadat, itu kita berjanji untuk menunaikan, mempraktekkan semua ajaran Islam. Adapun janji kepada manusia, apabila kita berjanji kepada manusia, kita harus tepati janji kita. Inilah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah orang yang menjaga sholat 5 waktunya, awal waktu dan berjamaah. Ya, dia menjaga sholatnya. Alladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Ya, di sini di dalam tafsirnya dikatakan fi awwalil waqti, dijaga awal waktu dan dijaga juga berjamaah di mana adzan dikumandangkan. Inilah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mampu melaksanakan 7 poin ini, maka kita berarti telah mampu meniru akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mampu mengerjakan seluruh isi kandungan Al-Quran 30 juz. Gampang gak? Cuma 7 saja. Ya, cuma 7 poin saja. Ya. Jadi kalau dihitung, pertama iman. Iman itu ada di dada kita. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang beriman itu. Orang beriman yang bagaimana? Yang sholatnya khusyuk, yang meninggalkan yang sia-sia, yang rajin infak dan sedekah, menjaga kemaluannya, menjaga janji dan amanahnya, ya, menjaga janji dan amanahnya, kemudian menjaga sholat 5 waktunya di awal waktu dan berjamaah. Mudah gak? Kalau Bapak
sengaja belajar Al-Quran 30 juz, diamalkan satu-satu susah, Pak. Ya, seumur kita belajar Al-Quran habis itu mungkin gak selesai. Ya, Pak ya. Cuma ternyata Al-Quran itu tebal karena diulang-ulang, Pak, maknanya. Ya, pengulangan. Ringkasnya cuma ada di dalam surat Al-Mu'minun 10 ayat ini atau di dalam surat Al-Fatihah, itu saja. Kalau kemudian menjadi banyak dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya, itu pengulangan saja sifatnya. Paham ya? Jadi intinya pertama, Pak, sempurnakan iman. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Bahkan kata ulama, kenapa di dalam surat ini awalnya diawali dengan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, kemudian yang terakhir tadi walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Diawali dengan sholat, diakhiri dengan sholat. Orang beriman yang sukses dan bahagia dunia akhirat itu orang beriman yang sholatnya khusyuk dan kemudian diakhiri dengan menjaga sholat lima waktunya, tepat waktu dan berjamaah. Kalau kita mampu dua ini dilakukan, Bapak-Bapak sekalian, yang di tengah itu mampu kita laksanakan dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita telah melatih melaksanakan sholat dengan sempurna. Kalau sholat dilakukan dengan sempurna, Allah katakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jangankan hal yang sia-sia, benar ya? Jangankan hal yang sia-sia, yang keji, perzinahan, pencurian, perjudian, kemungkaran, itulah termasuk hal-hal yang diharamkan. Yang sia-sia apalagi, yang diharamkan saja mampu dia kerjakan. Kenapa? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat dia rajin bersedekah, dengan sholat dia kemudian mampu menjaga kemaluan, dengan sholat dia menjaga amanah dan janjinya. Itulah kenapa rahasianya pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Inna di mana? Awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti seorang hamba akan dihisab pada hari kiamat itu sholatnya. Kenapa? Karena kalau sholatnya baik pasti yang lain baik. Kalau sholatnya buruk pasti yang lain buruk. Bahkan ada Ustaz orang yang rajin sholat tapi yang lain-lainnya juga tidak beres. Itu menunjukkan sholatnya yang tidak beres gitu. Paham ya? Karena sholat yang beres itu sholat yang khusyuk dan dikerjakan dengan berjamaah tepat waktu. Itu latihannya. Bisa nggak Pak sholat khusyuk? Khusyuk berapa persen kira-kira? Bahkan diringkas lagi oleh ulama, kalau kita mampu mengerjakan sholat tepat waktu dan berjamaah, itu sudah cukup untuk bisa menjaga hidup. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan sholat berjamaah dianggap khusyuk 100%. Sudah saya sering ulang-ulang di sini. Ya. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu dianggap khusyuk 100%. Kalau Bapak sholat sendirian, sayang sekali, mungkin hanya tinggal 10% saja yang khusyuk. Selebihnya kemana-mana pikiran. Tapi kalau Bapak melaksanakan datang ke masjid tepat waktu berjamaah, 100% Bapak dianggap khusyuk dalam sholat. Inilah nanti kebersamaan kita dengan Rasulullah. Karena inilah akhlaknya baginda Nabi. Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan tidak pernah tidak khusyuk kalau Nabi. Akan tetapi kita umatnya ini apabila sholat berjamaah saja sudah termasuk dianggap khusyuk 100%. Kata ulama, Allah melihat imamnya dulu kalau berjamaah itu. Kalau imamnya khusyuk dianggap khusyuk semua. Kalau imamnya nggak khusyuk, dilihat makmumnya. Ada nggak salah satu makmumnya yang khusyuk? Kalau salah satu ada yang khusyuk, dianggap khusyuk semua. Ini imamnya nggak khusyuk, makmumnya pun nggak ada yang khusyuk. Allah melihat berjamaah. Karena sudah berjamaah, walaupun nggak ada yang khusyuk, dianggap
khusyuk 100%. Subhanallah. Inilah barokah kita memperingati kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana dikatakan kalau kita pengen dicintai Allah, ikuti baginda Nabi. Benar nggak? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bagaimana caranya? Mudah. Jaga salat 5 waktu tepat waktu berjamaah. Insya Allah semua perbuatan Nabi mampu kita ikuti dengan izin Allah. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yaqtadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau lihat orang yang rajin ke masjid, saksikan dia orang beriman. Kalau kau lihat nih orang yang mondar-mandir ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa dia orang beriman. Ini kata Ibnu Katsir. Bukan hanya Rasulullah, Allah bersaksi kepada orang yang ahli masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir. Man amana billahi wal yawmal akhir. Orang yang mampu memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah bersaksi atas keimanan hambanya. Nabi Muhammad minta persaksian kita, umat Muhammad, bahwa orang yang ahli masjid itu adalah ahlul iman. Kalau kata Ibnu Katsir, ini apa artinya? Artinya Allah menjaga keimanannya. Kalau kita bersaksi nyaksiin doang, ya Pak. Kalau Allah bersaksi maksudnya apa? Allah yang menjaga kekuatan iman. Kalau iman sudah kuat, mudah khusyuk dalam sholat. Kalau iman sudah kuat, enggak mau hal-hal yang sia-sia dikerjakan dalam hidup. Kalau iman sudah kuat, bakal rajin infak sedekahnya. Kenapa? Karena harta yang banyak ini akan menjadi hisab yang berat kalau hanya untuk senang-senang. Lebih baik kita kirim ke surga milik kita melalui anak yatim, melalui masjid, melalui orang yang membutuhkan. Jadi kita nggak berat nanti pulangnya. Kenapa? Sudah dikirim dulu. Karena kita merantau sifatnya ke dunia ini. Maka semua yang kita miliki di dunia ini kita kirim ke tempat asal kita, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang yang kuat imannya. Orang yang kuat imannya pasti menjaga kemaluannya. Kemaluan gak punya mata, gak punya telinga. Yang dimaksud itu jaga mata, karena mata ini buta kemaluan. Jaga telinga, jaga lisan, jaga panca indera, alat peraba. Kenapa? Dari situlah kemaluan itu tahu kalau ada sesuatu yang cocok dengan dia. Maka ada perintah untuk menundukkan pandangan, perintah untuk menjauh dari hal-hal yang kemudian tertarik kepada lawan jenis, misalnya illa mama illa azwaj, kecuali kepada istri-istri mereka. Kalau jemaah sekalian rahimakumullah, karena keimanan tadi dari mana? Dari ahli masjid tadi. Nah sekarang gampang lagi. Jadi bagaimana cara mencontoh baginda Nabi? Bagaimana cara menghafalkan Al-Quran 30 juz? Jawabannya satu saja. Rajin memakmurkan masjid. Caranya bagaimana? Setiap ada panggilan adzan harus ada di masjid. Kalau perlu waktu-waktu yang lain juga kita berada di masjid. Dalam hal kita baca Quran, taklim seperti ini, musyawarah, kegiatan-kegiatan yang lain yang kaitannya dengan mendekat diri kepada Allah, dengan alasan, dengan niatan kita termasuk orang-orang yang ingin dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena janji Allah kepada kita. Nah, kalau iman sudah kuat dan tadi itu mampu kita kerjakan, maka ayat berikutnya, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang para pewaris itu. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, adalah orang-orang yang diwarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam.
Orang yang mampu melaksanakan 7 poin tadi dengan inti sholat berjamaah tadi, maka dialah para pewaris surga Firdaus. Surga Firdaus surga keberapa? Surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi, surga baginda Nabi Muhammad SAW dan para walinya. Pantas saja kalau kemudian Rasulullah mengatakan, ana ma'aman ahabbani, aku beserta orang-orang yang mencintaiku. Tanda cinta Rasulullah mengikuti jejaknya. Jejak yang mampu kita laksanakan sehari kita saat ini adalah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita, dengan taklim dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga dengan demikian, insya Allah di dunia kita mencintai Rasulullah bersama dengan orang-orang soleh di masjid Allah, dan di akhirat kita juga bersama Rasulullah dan para sahabatnya di surga Firdaus, surga yang paling tinggi bersama orang-orang yang kita cintai. Insya Allah. Ini orang ada bukan? Saya udah dulu kenal ada. Ya. Baik Pak, silahkan kalau ada pertanyaan. Ada berapa menit lagi bisa? Silahkan kalau ada pertanyaan. Tapi paham Pak ya? Apa intinya tadi Pak? Intinya tadi apa? Cinta bukan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang cinta itu pasti mengikuti apa yang dilakukannya, ya kan? Nah, adapun yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad intinya tadi itu, ya kan? Sholatnya khusyuk, apalagi? Meninggalkan hal yang sia-sia dalam hidup, rajin berinfak dan bersedekah, menjaga kemaluan dari zina, kemudian amanah dan janjinya, jaga sholat lima waktunya berjamaah. Dan lebih inti lagi, kalau kita pengen mampu melaksanakan semua itu, cukup menjaga sholat berjamaah dengan sempurna. Insya Allah, Allah kuatkan iman kita. Kalau iman sudah kuat, yang lain tadi itu insya Allah mampu kita laksanakan. Kalau sudah mampu kita laksanakan, insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah, bahkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surga paling tinggi, surga Firdaus, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi? Pertama kita niat sholat khusyuk, ya. Kita niat sholat khusyuk. Salah satu niat itu kita baca misalnya Qul a'udzu birabbinas malikin nas, itu kan sudah minta kepada Allah supaya diusulkan kita dalam sholat, ya, diusulkan kita dalam sholat. Nah, maka ketika kita sudah sholat, ya sudah, sholat kita itu nilainya tergantung kepada kesadaran kita ketika sholat. Ketika sholat kita nggak kemana-mana, hadir namanya. Hadir itu kita sholat di sini ya di sini, bukan di pasar. Pikiran kita di pasar, kita di sini, itu namanya nggak usyuk. Ya, jadi kita di sini sadar. Kalau istilahnya orang meditasi, ya, belajar meditasi itu kita rasakan semua, bahkan napas kita rasakan. Ini orang meditasi. Rasa. Jadi kita di sini. Dari tadi Bapak merasakan nggak kalau napas? Dari tadi merasa bernapas nggak? Kalau ditanya baru merasa bernapas. Kalau orang pilek tuh baru itu terasa kalau bernapas. Ya Pak ya. Nah, tapi orang semedi itu memang sengaja napas dirasakan semua, gerak diri kita dirasakan semua. Nah, begitu juga orang sholat. Orang sholat itu bacaan ini kita dengarkan sendiri. Kalau perlu paham maknanya dan seterusnya. Nah, tapi yang namanya manusia seperti kita ini kadang ke bawah, kadang enggak, kadang ke bawah, kadang enggak. Nah, tapi niat kita untuk khusyuk semuanya. Ya mudah-mudahan innamal a'malu binniyat. Ya kan? Orang itu tergantung kepada
niatnya. Mudah-mudahan Allah sempurnakan sholat kita sesuai dengan niat kita yang awal. Karena apa? Karena kata Buya Hamka, kita seperti berjihad. Ya, ibarat kita berperang, udah ini jatuh lagi, maju lagi, jatuh lagi, maju lagi, gitu. Kita kan tidak khusus itu seakan-akan kalah sama setan, maju lagi, kalah sama setan lagi, maju lagi. Itu dianggap kita jihad semua, Pak. Dianggap jihad semua. Dianggap sholat khusyuk semua nanti karena niat kita untuk sholat khusyuk. Maka kita kontrol, ya, perasaan kita kontrol dengan pikiran kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Cukup, Pak ya? Demikian, mudah-mudahan taklim malam ini malam kedua Rabiul Awal, kita ingatkan, mudah-mudahan cinta kita kepada baginda Rasulullah semakin tinggi, semakin besar, dengan cara semakin semangat kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW dalam 7 poin tadi. Lebih-lebih mudahnya dalam keseharian kita yang pasti, mari sempurnakan sholat 5 waktunya berjamaah di masjid dengan niat mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, dengan niat kita melaksanakan cinta kita akan baginda Nabi supaya nanti dikumpulkan di surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad orang-orang yang kita cintai. Mari kita tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha